Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Gistawati Musayana dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di sini saya akan sharing-sharing tentang hygiene makanan pada kucing. Kalau bertanya-tanya kenapa kucing gitu kan? Karena kucing itu yang hewan yang mayoritas dipelihara seperti itu. Nah, langsung saja saya jelaskan tentang hygiene. Nah, hygiene pada hewan itu adalah segala hal yang berurusan dengan masalah kesehatan dan berbagai upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan pada hewan tersebut. Begitu. Lalu makanan. Nah, tentu saja semuanya sudah mengerti tentang makanan, apalagi makanan kucing kan. Makanan adalah sumber energi, sumber kekuatan untuk bertahan hidup dari hewan tersebut. Makanan yang tidak sehat dapat menjadi sumber penyakit, seperti dapat menimbulkan keracunan, ketidaknyamanan, lalu kematian dan kerugian lainnya. Seperti saya contohkan pada kejadian kucing ras yang mungkin memakan racun atau apapun itu yang bisa membuat dia meninggal dunia. Lalu itu dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Makanan secara intrinsik dapat mengandung racun atau terkontaminasi dengan zat kimia, toksik atau organisme lain, seperti organisme patogen. Nah, mikroorganisme seperti bakteri, jamur, parasit, virus adalah penyebab utama yang menimbulkan penyakit pada kucing. Lalu selanjutnya yaitu sanitasi. Nah, sanitasi ini yang pertama adalah lakukan pembersihan kandang secara teratur untuk menghindari pertumbuhan bakteri, pertumbuhan jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan tersebut, dan hindari menempatkan barang yang tidak perlu di sekitarnya, seperti itu. Yang kedua adalah ventilasi. Nah, ventilasi ini sangat penting karena ventilasi udara ini dapat mempengaruhi kelembapan pada suhu ruangan tersebut, sehingga dengan adanya ventilasi tersebut udara kan bisa bergantian, lalu cahaya sinar matahari juga bisa masuk, jadi tidak menguntungkan bagi jamur dan bakteri untuk bertumbuh. Sudah ada di samping saya yaitu proses produksi makanan hewan yang sudah saya jelaskan di samping saya ini, yaitu yang pertama adalah bersihkan dan desinfeksi peralatan, yaitu peralatan makanan kucing. Yang kedua adalah bersihkan, lalu jangan pernah menggunakan wadah tersebut untuk memproses makanan yang masih mentah gitu, karena terdapat banyak bakteri. Bisa disimpulkan sebagai, jadi makanan mentah sama makanan yang sudah siap disajikan atau siap diberikan untuk kucing itu dipisahkan atau dibedakan, seperti itu. Lalu lakukan tindakan sanitasi. Nah, sanitasi ini sangat penting karena sebagai proses terjadinya perkembangan atau pertumbuhan bakteri dan jamur itu sangat cepat kalau sanitasinya buruk, seperti itu. Lalu kelola dan simpan bahan-bahan. Jadi seperti ada juga kucing ras yang mengalami kegemukan. Nah, itu bisa didaftar atau bisa didata bagaimana kucing tersebut dapat memakan seperti biasa dengan porsi-porsi tertentu, begitu. Seperti gambar di samping saya, ini adalah gambar contoh-contoh bagaimana prosedur pengolahan makanan untuk hewan, yaitu jangan pernah menyimpan produk hewan itu di tempat yang tidak bersih atau kotor, yang kumuh, seperti dekat dengan kotoran atau yang tempat yang kotor dan lembab, seperti itu. Ikuti petunjuk, jadi petunjuk di dalam makanan tersebut itu sudah ada, jadi bentuknya seperti dalam kemasan harus disimpan dalam suhu di bawah berapa derajat, seperti itu. Lalu setelah itu proses masakan hewan ini juga seperti kita contohkan pada
rumah tangga saja, kita seperti membuat tim atau membuat makanan untuk kucing kita sendiri, seperti dari hati empelah seperti itu, lalu daging yang di blender itu sanitasinya juga harus diperhatikan. Tidak boleh makanan basah itu dicampur dengan makanan kering, lalu makanan basah itu dibiarkan berhari-hari di situ sehingga menimbulkan banyak bakteri yang hidup dan bertumbuh di situ, seperti itu. Lalu setelah itu dengan suhu semisal kelembapan seperti ini, seperti makanan basah itu tidak cocok gitu loh. Jadi dengan kelembapan tersebut itu makanan basah dapat dengan cepat itu tumbuh. Lalu pada keadaan bahan makanan, jadi keadaan bahan makanan kucing. Jadi makanan kucing itu tidak semua juga diberikan itu dari makanan hasil pemberian atau pembelian dari toko. Nah, kita juga bisa membuat makanan kucing sendiri dengan manajemen atau dengan porsi kita sendiri yang sesuai dengan yang dibutuhkan kucing kita, seperti itu. Jadi kalau keadaan bahan makanan ini kita harus benar-benar bersihkan, harus benar-benar menjaga agar tidak terkontaminasi seperti itu, sehingga kucing kita sehat dan dapat menimbulkan efek yang ceria, lalu kucing suka berlari-larian. Otomatis kalau kucing yang sehat itu juga dia itu kucingnya aktif seperti itu, dan itu didukung juga oleh makanan yang bergizi bagi kucing. Begitu, terima kasih. Terima kasih kepada semua sobat-sobat veteriner atau sobat-sobat pecinta hewan yang sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sangat membantu. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Veteriner Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like, comment, share. Ya, dah.